Bismillahirrohmanirrohim. Di sini kami kelompok 8 yang beranggotakan Sophia, Risma, Sylvia, dan Lukman akan menjelaskan tentang reksadana. Pengertian reksadana. Reksadana adalah wadah atau pola pengelolaan dana atau modal bagi sekumpulan investor untuk berinvestasi dalam instrumen investasi yang tersedia di pasar modal dengan cara membeli unit penyertaan reksadana. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan menjelaskan sejarah reksadana syariah. Reksadana mulai dikenal sejak abad ke-19. Cikal bakal industri ini bisa diunut pada tahun 1870 ketika Robert Fleming, seorang tenaga pembukuan pabrik tekstil dari Skotlandia, dikirim ke Amerika untuk mengelola investasi miliknya. Di Amerika, ia melihat peluang investasi baru yang muncul menyusul berakhirnya Perang Saudara. Ketika pulang ke negerinya, Robert Fleming menceritakan penemuan tersebut kepada beberapa temannya. Ia berniat untuk memanfaatkan peluang tersebut, tetapi ia tidak mempunyai cukup modal. Masalah ini mendorongnya untuk mengumpulkan uang dari teman-temannya dan kemudian membentuk The Scottish America Investment Trust, perusahaan manajemen investasi pertama di Inggris pada 1873. Perusahaan ini mirip dengan apa yang sekarang dikenal sebagai reksadana tertutup. Di Indonesia, reksadana telah ada sejak tahun 1997 melalui PT Dana Reksa. Hanya dalam waktu 1 semester, pada akhir tahun 1996 telah lahir 24 reksadana. Pada tahun 1997, perusahaan Regularitas memiliki negara PT Dana Reksa juga menjadi pionir dalam penerbitan reksadana syariah. Reksadana ini menjadi instrumen pasar modal pertama yang beroperasi secara syariat Islam dan sebagai langkah awal lahirnya pasar modal syariah. Kemudian mulai melakukan inisiatif untuk mewadahi investor muslim pada tahun 1997. Maka dihadirkan produk reksadana syariah yang bernama Dana Reksa Syariah. Reksadana syariah yang didirikan itu berbentuk kontrak investasi kolektif yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal yang dituangkan dalam Akta Nomor 24 tanggal 12 bulan Juni 1997 yang dibuat di hadapan Notaris Jejem Wijaya di Jakarta antara PT Dana Reksa Fund Management sebagai manajemen investasi dengan Citibank Jakarta sebagai bank kustodian. Kemudian PT Nasional Madani atau PNM melalui PNM Investment Management terbitlah PNM Syariah dan PNM Dana Sejahtera yang keduanya merupakan jenis reksadana syariah. Selanjutnya saya akan membahas prinsip transaksi reksadana syariah. Adapun jenis transaksi reksadana syariah yang diantara lain: 1. Najasi, yaitu melakukan penawaran palsu. Yang kedua, bai al-ma'dum, yaitu melakukan penjualan atas barang yang belum dimiliki. Yang ketiga, insider trading, yaitu menyebarluas informasi yang menyesatkan atau memakai informasi orang dalam memperoleh keuntungan transaksi yang dilarang. Yang keempat, melakukan investasi pada perusahaan yang pada saat transaksi tingkat utangnya lebih dominan dari modalnya. Selanjutnya, pada prinsipnya
Pokok-pokok aturan investasi reksadana syariah mencakup: satu, investasi hanya pada efek-efek dari perusahaan yang kegiatan usaha utamanya dan hasil usaha utamanya sesuai dengan pedoman syariah Islam. Yang kedua, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai syariah Islam, namun memiliki anak perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam, dikategorikan sebagai tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang ketiga, perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya sesuai dengan syariah Islam, namun mayoritas sahamnya dimiliki oleh suatu perusahaan yang kegiatan dan hasil usaha utamanya tidak sesuai dengan syariah Islam. Yang keempat, penetapan jangka pendek. Pada giro konvensional yang tidak dapat dihindarkan akan dibersihkan melalui proses cleansing. Penggunaan dana cleansing antara lain satuan anak yatim dan fakir miskin, pembangunan sarana umum, dan untuk membantu musibah kemanusiaan. Yang kelima, perbedaan yang paling menonjol antara reksadana syariah dengan reksadana konvensional adalah dalam reksadana syariah terdapat proses screening atau filter atas instrumen investasi berdasarkan pedoman syariah dan proses cleansing untuk membersihkan pendapat yang dianggap diperoleh dari kegiatan yang haram menurut pedoman syariah. Terdapat pula beberapa pedoman syariah lain dalam reksadana, yaitu uang tidak boleh menghasilkan uang. Uang hanya boleh berkembang bila diinvestasikan dalam tangible economy activity. Yang kedua, saham dalam perusahaan, kegiatan mudharabah atau partnership musyarakah dapat diperjualbelikan dalam rangka kegiatan investasi dan bukan untuk spekulasi dan untuk tujuan perdagangan kertas berharga. Yang ketiga, instrumen finansial Islam seperti saham dalam suatu venture atau perusahaan dapat diperjualbelikan karena ia mewakili sebagai kepemilikan atas aset dari suatu bisnis. Lalu beberapa batasan dalam perdagangan sekuritas antara lain: 1. Nilai per share dalam suatu bisnis harus didasarkan pada hasil appraisal atas bisnis yang bersangkutan. Yang kedua, transaksi tunai. Yang ketiga, investasi pada bisnis berbasis bunga dilarang. Yang keempat, membeli saham perusahaan yang masih mencatat utang ribawa dalam neracanya diperbolehkan sepanjang utangnya tersebut tidak dominan. Yang terakhir, pemilik modal mempunyai hak untuk mengakhiri kepemilikannya bila ia menghendaki, kecuali dinyatakan secara tegas di dalam kontraknya. Bismillah, untuk penjelasan yang selanjutnya yaitu aplikasi reksadana syariah. Dalam model-model reksadana syariah yang dikembangkan ada 4 jenis, yaitu yang pertama, reksadana pendapatan tetap tanpa unsur saham, yaitu reksadana yang mengambil strategi investasi dengan tujuan mempertahankan nilai awal modal dan mendapat pendapatan yang tetap. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap dengan unsur saham, di mana reksadana yang apabila dalam alokasi investasi ditentukan sekurang-kurangnya 80% dari nilai aktifanya yang diinvestasikan dalam efek hutang dan sisanya dapat diinvestasikan dalam efek hutang juga. Yang ketiga itu reksadana saham, yakni reksadana yang biasa disebut juga dengan reksadana jenis ekuitas. Dan yang keempat itu reksadana campuran, di mana reksadana ini bebas dalam menentukan alokasi aset sehingga
sewaktu-waktu mempunyai portofolio investasi dengan mayoritas saham dan bisa juga obligasi. Yang selanjutnya yaitu jenis produk reksadana syariah. Yang pertama ada jenis reksadana syariah. Ada beberapa jenis reksadana syariah, yaitu yang pertama reksadana syariah saham, yaitu reksadana syariah dengan saham syariah yang tercatat di Pasar Modal Syariah Indonesia sebagai portofolio asetnya. Artinya, apabila investor menyertakan modal di reksadana syariah saham, maka manajer investasi wajib menginvestasikan dana kelolaan di reksadana tersebut dalam bentuk aset saham syariah. Yang kedua yaitu reksadana syariah berbasis sukuk, di mana reksadana syariah ini sukuk sebagai portofolio asetnya. Artinya, apabila investor memilih reksadana syariah berbasis sukuk sebagai pilihan investasinya, maka manajer investasi akan menginvestasikan dana kelolaannya minimal 85% dari total portofolio aset reksadana dalam bentuk sukuk yang diterbitkan di Indonesia, baik sukuk korporasi maupun sukuk negara. Yang ketiga yaitu reksadana syariah pendapatan tetap, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pendapatan tetap. Artinya, manajer investasi akan mengalokasikan dana kelolaan investor ke dalam portofolio efek syariah berpendapatan tetap. Yang keempat yaitu reksadana syariah pasar uang, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya berbentuk efek syariah pasar uang. Artinya, manajer investasi harus menginvestasikan dana kelolaan di reksadana syariah ini ke dalam efek syariah pasar uang, seperti surat pembendaharaan negara syariah, deposito di bank syariah, atau efek syariah pendapatan tetap yang akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Yang kelima yaitu reksadana syariah campuran, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas komposisi antara saham syariah, efek syariah pendapatan tetap, dan efek syariah pasar uang. Yang keenam yaitu reksadana syariah terproteksi, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas komposisi efek syariah pendapatan tetap dengan efek syariah lainnya. Yang ketujuh yaitu reksadana syariah indeks, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas efek syariah yang merupakan konstituen suatu indeks. Manajer investasi wajib mengelola minimal 80% dari total dana investasinya ke dalam efek syariah yang menjadi konstituen suatu indeks. Yang ke-8 yaitu reksadana syariah berbasis efek syariah luar negeri, yaitu reksadana syariah yang portofolio asetnya terdiri atas minimal 51% efek syariah luar negeri dan maksimal 49% efek syariah dalam negeri. Dan yang terakhir yaitu ETF atau Exchange Traded Fund syariah, yaitu reksadana syariah berbentuk KIK yang unit penyertaannya diperdagangkan di bursa efek. Meskipun termasuk reksadana syariah, tetapi sebenarnya ETF syariah mempunyai karakteristik mirip saham syariah karena investor dapat melakukan jual beli unitnya melalui pasar reguler bursa efek. Yang kedua yaitu produk syariah, produk reksadana syariah. Untuk pasar Indonesia ada 3 jenis produk reksadana syariah, yaitu yang pertama dana reksa syariah atau reksadana saham atau equity fund. Yang kedua, dana reksa syariah berimbang atau reksadana campuran atau balance fund. Dan yang ketiga, PNM syariah atau reksadana campuran. Untuk yang selanjutnya yaitu mekanisme operasional reksadana syariah. Mekanisme operasional reksadana yang berdasarkan prinsip syariah terdiri atas 2 macam perbuatan hukum berupa perjanjian, yaitu yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Akad wakalah yang dipakai dalam kontrak antara pihak pemodal dengan manajer investasi pada intinya adalah perjanjian pemberian kuasa kepada manajer investasi untuk melaksanakan pengelolaan dana yang telah dipercayakan olehnya. Jadi, pemodal memberikan kuasa penuh kepada manajer investasi untuk mengelola dananya dengan harapan pemodal akan mendapatkan keuntungan dari dana yang telah diinvestasikannya. Yang kedua, antara manajer investasi dan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Sistem mudharabah
yang mempunyai karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, pembagian keuntungan antara pemodal dan pengguna investasi berdasarkan pada proporsi yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Yang kedua, pemodal hanya menanggung risiko sebesar dana yang telah diberikan. Yang ketiga, manajer investasi sebagai wakil tidak menanggung risiko kerugian atas investasi yang telah dilakukannya sepanjang bukan karena kelalaiannya. Jadi, mekanisme operasional reksadana syariah ada dua. Yang pertama, antara pemodal dengan manajer investasi dilakukan dengan sistem wakalah. Yang kedua, antara manajer investasi dengan pengguna investasi dilakukan dengan sistem mudharabah. Yang selanjutnya yaitu legalitas hukum dan perkembangannya. Pada dasarnya, pengaturan mengenai reksadana ini dalam hukum positif, baik yang konvensional maupun yang berdasarkan prinsip syariah, adalah sama, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal dan peraturan teknis berupa peraturan pemerintah, keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bapepam dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek selaku Self-Organization Regulatory. Perbedaan antara reksadana konvensional dengan reksadana syariah terletak pada pengaturan terhadap reksadana syariah diatur oleh Dewan Syariah Nasional dalam berbentuk fatwa, serta pengaturan mengenai akad-akad dalam penerbitan efek syariah dan tata cara penerbitan efek syariah sebagaimana tertuang dalam keputusan Bapepam yang dikeluarkan pada tahun 2006. Adapun beberapa ketentuan mengenai reksadana yang ada dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, yaitu reksadana yang dikenal di Indonesia dapat berbentuk perseroan atau kontrak investasi kolektif. Reksadana dalam bentuk perseroan adalah emiten yang kegiatan usahanya menghimpun dana dengan menjual saham dan selanjutnya dalam hasil penjualan saham tersebut diinvestasikan pada berbagai jenis efek yang diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal. Reksadana berbentuk perseroan ini berdasarkan sifatnya ada dua, menjadi reksadana tertutup, yaitu reksadana berbentuk perseroan yang menjual sahamnya kepada investor melalui penawaran umum perdana di Bursa Efek. Sehingga apabila investor ingin menjual reksadana tersebut, mereka dapat menjual kembali melalui bursa kepada investor lainnya, bukan kepada pihak manajer investasi. Yang kedua, reksadana terbuka. Reksadana terbuka ini reksadana berbentuk perseroan yang menawarkan dan membeli kembali saham-sahamnya dari investor sampai dengan sejumlah modal yang telah dikeluarkan. Adapun dalam pasal 18 ayat 3 UU PM mengatakan reksadana perseroan merupakan suatu perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Bapepam. Penjelasan pasal 18 ayat 5 menyebutkan bahwa persyaratan dan tata cara perizinan dalam pendirian reksadana perseroan yaitu 1. Izin usaha, 2. Ketentuan yang wajib diatur dalam anggaran dasar, 3. Kepengurusan, dan yang terakhir permodalan. Adapun dalam pasal 24 PP nomor 45 tahun 1995 mengenai penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal mengatakan bahwa permohonan untuk memperoleh izin usaha reksadana perseroan kepada Bapepam harus disertai dengan dokumen dan keterangan, yaitu akta pendirian perseroan yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman, nama dan alamat pendiri reksadana, nama dan alamat anggota direksi reksadana, nama dan alamat manajer investasi dan bank kustodian, kontrak pengelolaan reksadana, kontrak mengenai jasa kustodian atas kekayaan reksadana, penunjukan properti penunjang pasar modal, dan dokumen serta keterangan pendukung lain yang berhubungan dengan permohonan izin usaha reksadana yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bapepam. Dalam pasal 25 PP nomor 45 tahun 1995 disebutkan bahwa maksud dan tujuan reksadana berbentuk perseroan hanya untuk menyelenggarakan kegiatan usaha reksadana. Sedangkan reksadana kontrak investasi kolektif yaitu reksadana yang dibentuk berdasarkan kontrak antara manajer investasi dan bank kustodian, sebagaimana disebutkan bahwa reksadana KIK ini adalah wahana di mana pemodal dapat ikut serta mengadakan investasi dalam suatu portofolio efek milik bersama yang dikelola oleh manajer investasi yang telah mendapat lisensi dari Bapepam. Kemudian,
Untuk pengawasan di dalam reksadana syariah, sama halnya dengan eksistensi reksadana konvensional, di mana memerlukan pengawasan dari Bapepam selaku institusi yang memiliki otoritas di pasar modal. Pengawasan yang diberikan oleh Bapepam dilakukan dalam kerangka fungsi adjudikator. Oleh karena itu, Bapepam dapat melakukan segala tindakan yang bersifat yudisial, seperti mencabut izin usaha atau melarang pihak-pihak tertentu yang melakukan pelanggaran di bidang pasar modal untuk melakukan kegiatan usahanya. Selain pengawasan yang dilakukan oleh Bapepam, maka terhadap reksadana syariah ini juga memerlukan pengawasan dari lembaga yang memiliki pemahaman tentang kaidah-kaidah investasi syariah. Adapun lembaga pengawas tersebut dikenal dengan nama Dewan Syariah Nasional atau DSN. Pengawasan yang dilakukan oleh DSN bersifat substansif dalam arti bahwa DSN hanya mengawasi terhadap seluruh tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh reksadana syariah, apakah telah sesuai dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariah atau justru sebaliknya. Hal ini dikarenakan reksadana syariah memiliki karakteristik khusus berbeda dengan reksadana konvensional, yang di dalam pengelolaannya harus bebas dari unsur maisir, gharar, riba, riswah, dan batil sebagai unsur-unsur yang jelas dilarang oleh Islam. Oleh karena itu, pengawasan terhadap reksadana syariah ada dua. Yang pertama, institusi dari Bapepam atau Badan Pengawas Pasar Modal dan Dewan Syariah Nasional. Sekian pemaparan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.